Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal ngebahas sumber Anda soal kandang hitam di Sumatera Selatan. Menarik banget ya sumbernya ini, bawa kita ke jantung misteri ritual yang wah namanya aja udah bikin gimana gitu. Iya, betul. Apalagi Sumsel kan lanskapnya memang kayak legenda ya. Nah, misi kita kali ini coba menelusuri jejak kandang hitam ini dari akar tradisinya sampai gimana gaungnya di dunia maya sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Setuju. Yang langsung kerasa dari materi Anda ini tuh benturan menarik ya antara tradisi yang dalam, terus ada ketakutan kolektif, sama gimana cerita itu dibentuk ulang di era digital gini. Iya sih. Nama kandang hitam kan artinya kayak terkurung, kandang, dalam gelap, hitam. Itu sendiri udah, wah sugestif banget lah. Oke. Kita mulai dari makna hitam itu dulu deh. Di Sumsel, sumber Anda kan nyebut hitam itu bisa berarti duka, bisa misteri, atau malah kekuatan tersembunyi. Tapi ini agak kontras ya sama ritual adat lain kayak sedekah malam 14 suku Gumai, yang itu kan biasanya nyeimbangin hitam putih buat suci sama merah buat berani. Kenapa ini kok kayaknya nekenin banget di hitamnya? Nah, itu dia. Ini kayak petunjuk awal gitu. Ritual malam di Sumsel, contohnya ya sedekah malam 14 itu, yang biasanya dipimpin Jurai Kebalian, itu kan kepala adat ya. Tujuannya jelas, komunikasi spiritual, terus menjaga wasiat leluhur. Ini nunjukin adanya sinkretisme kuat antara Islam sama adat kosmik lokal. Nah, penekanan pada hitam dalam narasi kandang hitam ini rasanya kayak sengaja narik fokus ke sisi yang lebih intens mungkin, atau yang dianggap tabu gitu. Menarik. Sumber Anda juga ngerinci elemen ritualnya kan, yang mirip sedekah malam 14. Ada sesajen khas, kayak macam-macam bubur yang punya makna simbolisnya. Misalnya bubur hitam itu lambang sumsum atau inti terdalam manusia. Terus ada juga persembahan hewan kayak ayam putih. Nah, terus di mana letak gelapnya atau uniknya si kandang hitam ini menurut temuan Anda? Nah, disitulah narasi modern yang mungkin dipengaruhi cerita dari mulut ke mulut sama media kayaknya ngasih bumbu tambahan nih. Oh gitu ya. Sumber Anda kan menyoroti fokus yang agak berlebih ke bubur hitam, terus muncul juga mitos soal ayam cemani, ayam yang serba hitam itu, yang dalam folklore lokal sering banget dikaitin sama praktek gaib atau ya santet. Wah. Jadi si ayam cemani ini jadi semacam lawannya ayam putih yang dianggap suci. Ditambah lagi, waktu pelaksanaannya pas maghrib, pas senja gitu, yang dianggap waktu rawan lah keburukan bergerak masuk, itu nambah aura mistisnya. Oh, jadi ada semacam pembelokan simbol di sini ya. Terus gimana ceritanya versi kandang hitam ini bisa nyebar luas gitu? Pasti bukan cuma dari obrolan warung kopi aja kan? Tepat sekali. Awalnya sih warisan lisan ya. Tapi materi Anda nekenin banget peran media digital. Konten-konten yang bombastis, kayak rekaman asli ritual kandang hitam. Waduh. Itu ngubah cerita lokal ini jadi semacam urban legend yang sensasional. Ini mirip banget sama kasus ngundang liak di Bali yang juga disinggung sumber Anda kan? Jadi perdebatan, ini ritual asli atau cuma konten settingan buat ngejar view aja? Wah, jadi kayak meminjam kesakralan buat jualan klik ya. Fenomena yang sering kita lihat sekarang ini. Artinya, simbol budaya yang otentik bisa diambil, terus dilapisin shock value gitu buat narik penonton. Bener, sumber Anda ngelihatnya sebagai, yaitu, komodifikasi budaya. Cerita kandang hitam ini juga kayak jadi wadah buat nampung ketakutan-ketakutan lokal. Kadang dikaitin sama tragedi nyata atau makhluk gaib setempat, kayak Wong Gamang itu dipercaya roh penyesat gitu. Tapi sumber Anda juga nyajin sisi rasionalnya kan? Soal ayam cemani itu misalnya, ada penjelasannya nggak sih? Betul, ada kok. Ada kutipan pakar di materi Anda yang ngejelasin kalau warna hitam legam ayam cemani itu sebetulnya karena fibromelanosis. Itu mutasi genetik langka, jadi bukan sihir atau gaib. Oh, oke. Terus secara psikologis juga, suasana remang-remang pas senja itu kan bisa memicu ilusi atau persepsi aneh. Tapi, nah ini yang menarik. Penjelasan ilmiah ini tuh nggak serta-merta ngehapus fungsi mitosnya buat masyarakat. Maksudnya gimana tuh? Bukannya penjelasan ilmiah justru kayak ngelemahin kepercayaan ke hal gaib? Belum tentu juga. Sumber Anda berargumen, terlepas dari penjelasan ilmiahnya ya, narasi ritual kayak kandang hitam ini, apalagi dengan struktur adat dan figur Jurai Kebalian itu,
bisa berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan. Semacam coping mechanism lah. Oke. Jadi ngasih cara buat warga, kayak buruh tani atau ibu rumah tangga yang disebut di kesaksian sumber Anda, buat ngadepin ketidakpastian atau kesulitan hidup yang rasanya di luar kendali mereka. Memberi semacam kerangka makna, gitu. Oke. Jadi kesimpulannya dari deep dive sumber Anda ini, kandang hitam ini kayak persimpangan yang kompleks ya. Ada akar ritual asli Sumsel yang kaya makna, tapi ada juga lapisan narasi horor modern yang dibentuk sama pasar digital dan ketakutan kita bersama. Jadi nggak hitam putih, tapi lebih ke abu-abu gitu ya. Persis. Ini studi kasus bagus banget tentang gimana sebuah cerita itu bisa berlapis-lapis. Ada budaya otentiknya, ada amplifikasi, bahkan mungkin distorsi dari media, ada penjelasan sainsnya, tapi di dasarnya banget ada kebutuhan manusiawi kita buat nyari makna dan rasa kontrol atas dunia yang seringkali nggak terduga ini. Nah ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih jauh. Saat sebuah praktik budaya ketemu sama interpretasi modern yang mungkin sensasionalis, sejauh mana sih kita bisa atau perlu milah mana yang asli dari yang baru? Dan apa ya peran kita saat nyimak atau mungkin ikut nyebarin cerita semacam ini di era informasi yang banjir kayak sekarang? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut deh.